Yang bisa kita lakukan adalah ketika ada keluhan, segera berobat. Karena penanganan ini butuh waktu yang cepat. Kalau lebih dari 6 jam, resiko untuk kematian dari testisnya akan lebih tinggi. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Sony Agus Santoso, SPU, dokter spesialis urologi RSUD Jombang, membahas tentang torsio testis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Humas RSUD Jombang menyapa. Kali ini tentunya saya tidak sendiri, pastinya saya ditemani seorang narasumber yang sangat kompeten, yang sangat ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Sony Agus Santoso, spesialis urologi di RSUD Kabupaten Jombang. Nah, untuk topik yang akan kita bahas perihal tentunya tentang urologi juga ya, yaitu perihal tentang torsio testis. Tapi sebelum itu kita sapa dulu Dr. Sony. Selamat pagi Dr. Sony. Pagi Mbak. Iya, gimana Dok kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini sepertinya pertama kali ya Dok ya mengisi acara Humas RSUD Jombang menyapa. Kesan saya gimana sih Dok? Mungkin bisa nih untuk menyapa masyarakat atau pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Monggo boleh nih ya sebagai kenalan nih Dok ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Dr. Sony Agus Santoso, spesialis urologi. Saya lulusan dari urologi Unair tahun 2016. Oke. Jadi saya mulai bekerja di sini mulai Juni tahun 2024. Jadi setahun yang jadi lalu. hampir satu tahun yang lalu ya Dok betul. ya. Oke. Nah Dok, kita ini hari ini akan membahas perihal tentang torsio testis nih Dok. Nah, sebelumnya kenapa sih Dok kok mengangkat tema torsio testis kali ini pada pertemuan pertama nih? Kenapa nih? Pasti kan ada alasannya nih. Oke. Ini karena kasus-kasus yang sangat menarik sekali nih ya, sebenarnya kasus yang sering terjadi dan sering terlewatkan ketika kita terutama di UGD ya. Karena ini kasus-kasus yang harus segera lakukan tindakan, karena kalau telat penanganannya nanti hasilnya malah tidak bagus. Berarti memang sering dijumpai dan banyak juga kasus-kasus torsio testis ya Dok yang saat ini ya? Mungkin karena awalnya tidak terdiagnosa dengan baik, gitu, terlewatkan. Nah, ini kan istilahnya medis banget nih Dok, torsio testis. Mungkin bisa nih dijelaskan nih Dok, seperti apa sih torsio testis ini, merupakan kondisi penyakit yang seperti apa nih Dok? Ya, secara bahasa Indonesianya itu torsio testis itu testis yang terpluntir. Jadi kayak kita kan laki-laki, ini penyakit khusus laki-laki. Khusus laki-laki ya, baik. Jadi pada pasien laki-laki, telur testisnya ada 2, dan ketika dia terpluntir, ya tindakannya ya harus segera seperti itu karena emergensi. Oke, jadi bahasa gampangnya ini adalah testis yang terpluntir gitu tadi ya Dok ya. Nah, sebagian besar untuk kasus torsio testis ini banyak ditemukan pada usia berapa Dok? Nah, ini biasanya pada usia neonatus atau baru lahir, atau pada usia remaja, pada anak remaja. Jarang terjadi pada usia tua, jarang sekali. Walaupun terjadi mungkin bisa 1-2, tapi itu jarang. Makanya yang telatnya terjadi pada usia remaja itu ketika ada diagnosa torsio testis, diagnosanya sebenarnya diagnosa bukan itu, seperti diagnosa bandingnya antara lain dengan infeksi atau otitis. Makanya ketika torsionya kita diagnosa salah, tindakannya juga telat jadi akhirnya, seperti itu. Oke, jadi tadi banyak ditemukan pada usia neonatus dan remaja Dok ya. Sebenarnya faktor-faktor resiko apa saja atau siapa saja yang sangat beresiko Dok? Apakah memang bayi-bayi neonatus atau remaja aja yang memang sangat beresiko? Karena pertama terjadi karena ada kelainan di cervicogenital. Apa itu Dok? Jadi testisnya itu tidak terfiksir dengan baik di skrotumnya. Jadi dia mudah berputar. Ketika dia berputar dan tidak kembali lagi, gitu ya, berbahaya. Ketika berputar tapi kembali lagi ke ukuran normal, ke posisi normal lagi, testisnya ya tidak ada masalah sebenarnya. Cuma karena kelainan bawaannya itu bisa mengakibatkan testisnya terpluntir, sehingga ketika dia tidak balik, tindakannya harus segera. Kalau enggak bisa
mati testisnya seperti itu. Apakah torsiotestis ini suatu penyakit atau kondisi yang genetik, Dok? Maksudnya mungkin Ya, ada karena orang tuanya ada yang pernah menderita seperti itu. Iya, bisa jadi seperti juga itu ya, Dok, kongenital, ya? karena Oke. bawaan juga dari lahir. Oke, jadi karena faktor genetik ini tadi juga bisa mempengaruhi ya, Dok ya. Kemudian untuk gejala-gejala umumnya ini apa saja Dok yang perlu kita perhatikan? Apakah bisa dilihat secara kasat mata atau bagaimana? Ya. Untuk secara klinisnya, Klinisnya. dia pertama adalah nyeri biasanya. Oke. Nyerinya mendadak. Nah, tiba-tiba nyerinya sangat nyeri sekali, tanpa ada apapun, tiba-tiba nyeri dan testisnya tiba-tiba bengkak. Oke. Seperti itu. Nah. Dan biasanya kan karena ini dia bukan infeksi, jadi tidak ada demam, seperti itu tidak ada. Oh, jadi memang dia tiba-tiba gitu? Iya, tiba-tiba bisa karena faktor dari exercise lagi. Pas misalkan remaja biasanya dia olahraga futsal atau apa gitu, Oke. tiba-tiba testisnya terpelintir tuh karena ada otot namanya kremaster, itu yang menahan biar testisnya itu bisa naik turun. Ketika ada refleks dari kremaster tiba-tiba sehingga testisnya naik, terpelintir dan tidak balik, itu bisa mana remaja kalau main futsal atau habis olahraga, atau pada saat suhu dingin testis akan berusaha untuk naik ke posisi perut karena dia lebih diangkat, makanya tiba-tiba bisa aja ketika naik ke atas testisnya terpelintir seperti itu. Sebenarnya penyebab pastinya dari torsiotestis ini apa, Dok? Apakah mungkin dari segi lifestyle-nya gitu atau bagaimana? Bisa karena aktivitas dari fisiknya atau oke. suhunya yang terlalu dingin juga saya bilang tadi, sehingga terjadi resiko torsiotestisnya juga bisa. Oke, sama mungkin aktivitas olahraga tadi Iya. juga itu juga mempengaruhi ya, Dok. Nah, yang ingin saya tanyakan juga langkah atau tata laksana apa sih, Dok, yang dilakukan sebelum adanya penegakan diagnosa pasien ini menderita torsiotestis ini? Ketika ada nyeri yang mendadak di bagian testis, Oke. ya jangan menunda-nunda Oke. untuk datang untuk periksa ke dokter. Sebisa mungkin datang ke UGD langsung saat itu juga. Saat itu Jadi juga. nggak usah menunggu sampai besok pagi aja deh, besoknya aja deh. Iya. Kalau bisa mungkin kalau ada nyeri di bagian testisnya, bagian telurnya itu langsung saja ke IGD untuk dapat penanganan berikutnya. Oke, untuk kondisi torsiotestis ini kan memang intinya membutuhkan penanganan yang segera. Nah, penanganan segera ini yang seperti apa, Dok? Apakah suatu tindakan operasi atau pembedahan atau bagaimana? Ya, karena namanya ini torsio dan terpelintir dan emergensi, tindakannya kita operasi. Operasinya itu kita balikan lagi ke posisi semula dari testisnya. Oh. Jadi biar testisnya itu tidak kembali dan kita jahit biar dia posisinya normal. Dan testis yang sebelahnya yang terpelintir itu, testis kan misalkan terpelintirnya sebelah kanan. Setelah kita balikan yang kanan kita jahit biar nggak terpelintir, yang sebelah kiri tetap kita jahit biar dia nggak terpelintir. Oke. Seperti itu. Berarti pada dasarnya untuk torsiotestis ini bisa disembuhkan ya, Dok ya? Bisa. Dan membutuhkan waktu berapa lama bagi penderitanya ini, Dok? Jadi kalau kurun untuk waktunya. penanganannya di golden periodnya itu 6 jam. Oh, 6 jam ini sudah bisa ya, Dok ya. Oke. Nah, apakah ada kemungkinan bisa kambuh lagi, Dok, mungkin? Nah, ini. Karena kalau kita sudah operasi, sudah kita jahit, jadi kemungkinan untuk terpelintir lagi tidak. Oh, berarti sudah minimum ya, Dok ya. Iya. Oke. Nah, untuk yang saya canangkan juga pencegahannya nih, Dok. Nah, apa yang harus kita perhatikan nih? Pencegahan apa yang harus kita perhatikan untuk mencegah terjadinya torsiotestis ini? Kalau untuk pencegahan sih Pencegahan sebenarnya mungkin. tidak ada pencegahannya, karena kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya dan kapan untuk mencegahnya. Yang bisa kita lakukan adalah ketika ada keluhan segera berobat, karena penanganan ini butuh waktu yang cepat. Kalau lebih dari 6 jam, resiko untuk kematian dari testisnya akan lebih tinggi. Kemungkinan kita bisa selamatkan paling dari mungkin 50% saja. Oh, gitu. Seperti itu. Oh, saat ini apakah sudah pernah ada kasus yang memang lebih dari waktu tadi, Dok ya? Ada Sampai yang dokter sampai seminggu Sony? ada. Oh, ada, Dok ya? Ada sampai seminggu. Oke. Terus apakah jika penanganannya terlambat, apakah bisa terjadi komplikasi lain, Dok, seperti penyakit? Komplikasinya Contohnya nanti apa, Dok? komplikasinya bisa terjadi nanti infeksi yang lebih berat, karena ketika dia terpelintir testisnya mati, dia kan sudah dapat aliran darah dan nggak dapat nutrisi, testisnya bisa terjadi lama-lama infeksi. Oke. Infeksi yang tersebut bisa lebih berat nanti infeksinya, bisa kena ke testis yang lainnya juga. Dan Oke.
terjadi infertilitas ke depannya. Oke. Jadi memang pada dasarnya untuk torsiotestis ini memang membutuhkan penanganan yang segera tadi ya, Dok ya. Terus untuk saat ini, Dok, untuk kasus-kasus torsiotestis yang ditangani di RSUD Jombang ini mencapai berapa pasien atau berapa persen kisaran aja? Ya, kalau untuk jumlahnya tidak bisa diprediksi ya. Kemungkinan ada suatu bulan yang tiba-tiba torsiotestisnya bisa 4, bisa 5, bisa ada 1 bulan yang torsiotestisnya tidak ada. Karena kan di Jombang ini rumah sakit juga banyak ya. Betul Dok. Iya. Jadi nggak mungkin pasiennya ke sini semua, mungkin ada berobat di rumah sakit lain gitu ya. Nah, untuk kasus yang paling sering ditangani di KSM urologi ini apa, Dok, yang paling banyak? Kalau untuk di bagian urologi yang paling banyak untuk saat ini adalah penyakit BPH, pembesaran prostat, dan batu di saluran kencing. Oke, itu ya, Dok ya. Iya. Nah, untuk yang saya tanyakan juga, Dok, ini sebentar, saya ini juga membaca terkait penata laksanaannya. Nah, di sini ada yang namanya detorsi. Mungkin dijelaskan nih, Dok, detorsi ini yang seperti apa nih, Dok? Mungkin sedikit saja. Detorsi, kalau torsio itu berarti kan terpluntir. Nah, detorsi berarti kan kita membalikan pluntirannya itu ke arah sebaliknya, seperti itu. Nah, untuk deteksi dininya, apakah bisa dideteksi dini, Dok, untuk torsiotestis ini, Dok? Ya, dari klinisnya bisa kita lihat dari keluhannya nyeri, tidak ada demam, terus usianya juga. Kemudian kita lihat dari pemeriksaan dari testisnya. Biasanya kalau torsiotestis itu dia testisnya tuh posisinya lebih datar karena terpuntir, jadi dia lebih pendek seperti itu, dan nyerinya lebih hebat. Iya, karena kan ini kan tadi kan menurut keterangannya Dokter Sony bahwa kebanyakan kan diderita neonatus juga ya, Dok ya. Karena kan bayi-bayi kan memang sudah pasti menangis terus begitu, terus gelisah juga ini karena apa? Karena kan orang tua juga pasti harus worry juga, ini kenapa bayinya gitu. Apakah peran orang tua ini juga sangat penting, Dok, untuk kondisi bagi bayinya? Ya, jadi utamanya kalau pada pasien bayi yang laki-laki, ketika lahir juga dilihat testisnya pertama ada turun atau tidak kanan kiri, seperti itu. Jadi turun tuh maksudnya posisinya benar nggak posisinya di kantong itunya, kantong skrotumnya, dan kita lihat kalau misalkan dia anaknya sering nyeri, sering rewel, dilihat testisnya itu posisinya gimana, bertambah besar atau tidak, posisinya berubah atau tidak, seperti itu. Oke, gitu. Jadi memang torsiotestis ini memang penyakit yang memang dia itu tidak bisa diprediksi kapan datangnya, bisa sewaktu-waktu bisa ya dari aktivitas fisik, lifestyle juga, mungkin remaja-remaja yang melakukan aktivitas berat mungkin itu, atau angkat beban itu apa bisa ya, Dok ya? Bisa memicu juga ya, Dok ya. Oke, jadi memang harus sering-sering dilakukan medical check up. Apakah perlu ini ya, Dok ya, berarti ya untuk medical check up? Kalau medical check up sih tidak perlu menurut saya sih. Oh, untuk torsiotestis tidak perlu ya. Oke. Cuma yang penting intinya kalau sudah ada keluhan segera berobat saja ya, Dok, ya nggak usah nunggu besok atau besoknya lagi. Oke, nah Dok, untuk saat ini untuk dokter urologinya sekarang sudah ada 2 ya, Dok ya. Karena kan sebelumnya Dokter Fahri ini solo nih, Dok ya. Sekarang sudah ada dengan Dokter Sony. Nah, untuk jumlah kunjungan sendiri, Dok, untuk pasien-pasien di urologi satu harinya mencapai berapa persen, Dok? Kok di poli saat ini bisa mencapai 40-an, 40-50 Oke, belum yang dirawat inap ya, Dok ya. Cukup banyak juga. Nah, ini terakhir nih, Dok, harapan kedepannya dari Dokter Sony untuk kemajuan KSM urologi di RSUD Jombang ini apa sih, Dok, kalau boleh tahu, Dok? Ya, kalau di bidang urologi kan kita banyak cabangnya ya. Jadi ini mungkin untuk kedepannya kita setelah dapat laser sudah ada, mungkin kita kedepannya mau mengembangkan laparoskopik di bidang apa tuh, Dok? Kalau boleh tahu sedikit aja disinggung. Operasi bedah tapi dia menggunakan sayatan kecil. Oke, ini untuk kasus-kasus yang seperti apa, Dok? Kasus-kasus yang seperti misalkan batu di saluran kencing yang besar, yang biasanya kita teropong dari bawah dengan WRS mungkin terlalu besar, mungkinnya kalau kita operasi bedah terbuka lukanya terlalu besar, jadi mungkin dengan laparoskopik ini bisa dengan luka kecil dengan hasil yang maksimal, seperti itu. Itu untuk harapan semoga tahun ini bisa tercapai ya, Dokter. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait torsiotestis seperti apa, pencegahannya bagaimana, tata laksananya bagaimana. Nah, sebelum ini, Dok, acara ini kita closing, mungkin ada kesan atau pesan yang ingin Dokter Sony sampaikan kepada pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Boleh nih, silakan tips-tipsnya untuk menjaga lifestyle-nya atau bagaimana, silakan boleh. Ya, kalau dari saya sih untuk terutama dari kasusnya torsiotestis ini, jadi
ketika ada keluhan nyeri pada bagian testisnya, tidak usah menunggu lagi, langsung berobat ke IGD. Karena di sana kita akan lakukan pelaksanaan, kita evaluasi ketika benar itu torsio testis, tindakannya nggak boleh telat. Karena ketika telat, resikonya yaitu testisnya bisa rusak, bisa mati, tindakannya kita angkat testisnya, seperti itu. Oke, nah itu tadi pemirsa Humas RSUD Menyapa, pesan dari Dokter Sony. Jika mungkin ada saudara atau mungkin tetangganya mungkin ya dok ya mengalami keluhan seperti mungkin nyeri atau mungkin perubahan pada testisnya, boleh mungkin langsung silakan berobat ke RSUD Jombang, ke IGD boleh, atau langsung ke urologi menemui Dokter Sony atau Dokter Fahri ya dok ya, agar mendapatkan penanganan yang sesegera mungkin. Karena untuk kasus tortiyostasis ini memang suatu kondisi yang memang membutuhkan penanganan yang emergensi ya dok ya. Betul. Oke. Baik Dokter Sony, sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia mengisi acara Humas RSUD Jombang Menyapa pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih, semoga apa yang Dokter Sony sampaikan ini bisa mengedukatif, menginspiratif bagi pemirsa Humas semuanya ya. Terima kasih banyak. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Waalaikumsalam.